Ya baik. Eh, Terima kasih. Langsung sudah ini mohon maaf ya ada gangguan. Saya nggak tahu di mana ini. Saya coba nih memakai HP. Pekan terakhir ini kita membangun konsep civil society perspektif Islam. Kemarin baru ini mencari landasan-landasannya. Nah, sekarang kita membangun konsep civil society perspektif Islam. Lanjut. Nah, ini akan kita bicarakan karena ini sudah konsep ya. Kita mencoba model sosiologis civil society perspektif Islam. Kemudian perkembangan civil society Islam tradisional dan modern dan perubahan yang terjadi. Kemudian jenis-jenis civil society Islam kontemporer, dan 4 ya sebagai penutup nih, sebagai PR ke depan, agenda strategi pemberdayaan civil society. Lanjut. Untuk sampai ke sana, kita kembali ke simpul di modul keempat. Di modul yang keempat, komponen civil society itu ini versi A ya. Di modul yang keempat itu kita ada kesimpulan dari diskusi kita itu bicara tentang komponen civil society. Kalau kita ingin membangun konsep civil society, nah maka ada 2 komponennya ya. Komponen yang pertama adalah komponen organisasional atau asosiasional. Jadi kita harus tahu ya apa saja organisasi atau asosiasi civil society itu. Dan yang kedua yaitu komponen normatifnya. Jadi asosiasi itu, organisasi itu harus memiliki komponen normatifnya. Komponen normatif itu dibagi dalam 3 klaster yang selama ini sudah kita diskusikan. Yang satu keadaban, ya keadaban. Kemudian yang kedua adalah penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga adalah manajemen konflik yang damai. Nah ini menjadi masukan ketika kita merumuskan konsep civil society perspektif Islam. Lanjut. Kemudian modul 5 dan 6. Modul 5 dan 6 itu apa topiknya? Itu komponen dasar legitimasi ya. Dasar legitimasi. Sudah, Prof. Ya sudah, ini terganggu oleh datangnya itu loh apa? Datangnya WA itu, jadi tertutup ininya apa? Tutup materinya. Nah, dari simpul 5 dan 6 kita akan mengambil komponen civil society versi B dan C. Versi B dan C itu bahwa yang namanya civil society harus punya perangkat nilainya. Berarti yang kalau dibandingkan dengan tadi itu normatifnya. Kemudian hubungan sosial dan institusi. Berarti ini terkait dengan komponen asosiasional. Nah, kemudian ketika bicara landasan historis versi C-nya, maka di situ ada 3 komponen. Pengalaman institusional, jadi institusi tapi dari segi pengalaman, apa yang sudah terjadi di dalam sejarah formasi sosial masyarakat Muslim. Kemudian yang kedua, pengalaman asosiasional, ya pengalaman asosiasi apa saja yang pernah ada di dalam pengalaman historis Muslim. Dan yang terakhir pengalaman ruang publik, ya ruang publik apa yang pernah hidup di dalam
pengalaman masyarakat Muslim. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke model sosiologi. Ini alhamdulillahnya ketika saya mencoba membangun itu, ada sebuah model yang dikonsepkan oleh Kamali, Mas'ud Kamali. Jadi sudah diceritakan oleh Ustaz Habib. Dari dasar-dasar legitimasi historis di modul 6, Mas'ud Kamali mencoba membangun sebuah model sosiologi civil society Islam. Bagi Kamali, faktor yang menentukan bagi keberadaan civil society di dalam Islam tidak terletak pada individualisme. Nah, ini yang menarik. Ya, tidak terletak pada individualisme. Dan juga tidak terletak pada institusi demokrasi. Tidak terletak pada institusi demokrasi, tetapi lebih terletak pada masyarakat atau kehadiran kelompok sipil berpengaruh. Kehadiran kelompok sipil berpengaruh dan institusi-institusinya. Yang melalui mekanisme yang baku menjadi penyeimbang negara. Jadi rata-rata itu menjadi penyeimbang negara, bukan oposisi negara, ya, bahkan untuk menggantikan negara juga tidak. Karena dari pengalaman masyarakat Muslim, civil society tidak langsung dikondisikan oleh keberadaan individu yang berdaulat dan bebas. Itu sebabnya kenapa Kamali sampai ke sana. Jadi civil society tidak adanya, keberadaannya, eksistensinya tidak dikondisikan oleh keberadaan individu-individu yang berdaulat dan bebas, melainkan dikondisikan oleh kelompok atau komunitas dan institusinya yang menikmati tingkat otonomi yang signifikan dari negara. Justru mereka kemudian mengenalkan kode moral gitu ya, mensosialisasikan kode normal, kode moral. Kalau Ibnu Khaldun menyebutnya proses reproduksi nilai ya. Jadi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut, lanjut. Namun untuk kehadiran kelompok sipil berpengaruh dan institusi-institusinya itu prasyarat-prasyarat berikut harus dipenuhi. Jadi kalau prasyarat yang 5 ini tidak terpenuhi, akan sulit hadir kelompok sipil berpengaruh. Jadi kuncinya ada pada kelompok sipil berpengaruh, ya, dia bisa melakukan bargaining dengan negara, ya, apapun bentuk pemerintahannya. Tapi kalau tidak ada prasyarat 5 ini, tidak akan mungkin hadir kelompok sipil berpengaruh itu. Apa? Pertama, adanya asosiasi sosial yang relatif otonom dari negara. Jadi asosiasi-asosiasi itu tidak dikooptasi, ya, mereka betul-betul sebagai sebuah asosiasi yang otonom. Yang kedua, adanya aktor sosial yang relatif berpengaruh terhadap negara atau elitnya. Jadi tidak hanya perlu adanya kelompok yang otonom, tapi juga ada pemimpinnya, ada aktornya yang berpengaruh terhadap negara. Jadi ketika dia bicara di depan negara, negara akan mendengarkan dan kemudian mempertimbangkan masukan-masukannya. Yang ketiga, adanya ruang publik yang relatif bebas. Jadi ketika orang menyampaikan aspirasi itu ada ruang publiknya. Ketika itu tidak ada, sulit untuk tadi kehadiran kelompok sipil berpengaruh. Kemudian yang keempat, adanya perlindungan resmi dan atau normatif ya terhadap agen-agen dan institusi-institusi sosial. Jadi tidak ada usaha untuk menakut-nakuti gitu ya. Cuma diberi diberi perlindungan gitu. Diberi perlindungan. Jangan ketika dilihat ada civil society yang dalam tanda petik berbahaya, kemudian semacam ditakut-takut. Nggak ada itu. Yang kelima, adanya ruang solidaritas. Jadi ada ruang solidaritas
berbasis redistribusi sumber-sumber. Sebagaimana yang sudah diterangkan minggu lalu, bagaimana ulama bekerja dengan pedagang dan al-ashraf bekerja sama dengan perajin misalnya ya. Di dalam pertanyaan minggu lalu ada yang bertanya tentang kerjasama antara pedagang dan antara pedagang dan antar ulama dan tarekat. Tarekat lebih oleh al-ashraf ya, dan kemudian ditanyakan tentang model organisasinya. Model organisasinya sangat hierarkik ya, karena di dalam tarekat sangat hierarkik. Tapi justru di situ pengrajin di dalam setiap tahapan-tahapannya itu memperoleh penaikan kualitas dari profesi pekerjaannya. Dan setiap kenaikan itu kemudian ada upacara-upacara di dalam tarekat yang menjadikan dia kemudian bisa diterima pada tingkatan yang di atasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kelima prasyarat itu terpenuhi dalam pengalaman historis formasi sosial Muslim? Nah ini ya. Karena prasyaratnya tadi ada 5. Kita mulai dari adanya asosiasi sosial yang relatif otonom dari negara. Fakta historisnya, kehadiran ulama dan pedagang sebagai asosiasi sosial yang paling berpengaruh dan otonom dari negara. Jadi dari sekian yang ada itu, ada asosiasi yang relatif otonom sekali, yaitu kolaborasi antara ulama dan pedagang. Kemudian yang kedua, adanya aktor sosial yang relatif berpengaruh. Fakta historisnya, kehadiran tokoh-tokoh ulama, pedagang besar, pemimpin gilda, serikat perajin, yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan negara. Kemudian kalau yang ketiga, prasyarat ketiga, adanya ruang publik, fakta historisnya, kehadiran masjid, mimbar, perguruan tinggi, kemudian toko buku sebagai ruang publik yang bebas untuk melakukan debat publik. Nah, yang menarik ini mempropagandakan atau mempromosikan dan melegitimasi gagasan politik, bahkan mendelegitimasi yang lain. Bebas sekali itu di mimbar itu ya. Mempengaruhi kebijakan negara, ya, bisa juga ada sebuah kebijakan, kemudian dia bisa di dalam ruang publik itu menyampaikan keberatan-keberatan dan atau memobilisasi dukungan. Jadi mimbar juga dipakai untuk memobilisasi dukungan. Yang keempat, adanya perlindungan resmi dan atau normatif terhadap agen-agen dan institusi sosial. Nah, ini fakta historisnya monopoli ulama dalam jurisprudensi Islam. Jadi tidak ada yang punya hak untuk membuat jurisprudensi Islam kecuali para ulama yang memberikan kepada mereka kesempatan. Nah, dengan hak yang mereka pilih itu, mereka melindungi, melegitimasi, dan membela civil society dari intervensi negara. Kalau menggunakan bahasa agama, disitulah maqasidus syariah itu diterapkan dalam rangka membela kepentingan warga civil society. Kemudian yang kelima, adanya ruang solidaritas berbasis redistribusi sumber. Ruang solidaritas telah dilembagakan oleh asosiasi-asosiasi sosial yang ada, terutama ulama dan pedagang. Pedagang ketika membutuhkan keperluan-keperluan mereka yang terkait dengan agama, maka mereka kemudian meminta bantuan kepada ulama, dan ketika ulama itu memerlukan membangun madrasah, membangun masjid, maka mereka mendapatkan dukungan dari pedagang. Jadi sudah ada ruang solidaritas di situ. Lanjut. Nah, merujuk sekarang ini, dalam pengamatan saya, model sosiologis Kamali itu belum sempurna. Belum sempurna, maka saya kasih judul penyempurnaan. Saya kasih judul penyempurnaan. Apa itu penyempurnaannya? Model sosiologis tawaran Kamali itu baru mencakup komponen asosiasional atau organisasional saja. Belum ada komponen normatifnya. Jadi dia tidak menawarkan komponen normatifnya.
Karena itu, untuk penyempurnaannya, Fatah menawarkan komponen-komponen normatifnya yang didasarkan pada pengalaman masyarakat muslim pramodern. Nah, apa itu yang ditawarkan? Yaitu kategori komponen normatif. Komponen normatif, kategorinya ada 3, keadaban. Nah, keadaban. Apa namanya yang tepat ya, yang sesuai dengan tadi, pengalaman historis ya dari masyarakat muslim, akhirnya ditemukan sebuah istilah, yaitu komunitarianisme berbasis fitrah. Ini cari di buku mana saja belum dijumpai ya. Komunitarianisme berbasis fitrah. Apa itu komunitarianisme? Mengapa disebut komunitarianisme? Karena peran dominan kelompok atau komunitas dalam mengondisikan civil society. Jadi ketika civil society itu dikondisikan menjadi sesuatu yang sesuatu formasi sosial, pembentukan kelompok sosial, maka yang berperan besar itu lebih pada civil society-nya. Contohnya di sini membangun solidaritas sosial ya, kemudian mengenalkan kode moral. Dan mengapa berbasis fitrah? Karena individu dihargai martabat dan hak-haknya. Karena berdasarkan fitrah, kejadiannya manusia itu secara individu itu punya hak selain punya kewajiban. Nah, hak-hak individu itu di dalam formasi sosial masyarakat muslim itu diakui. Yang dimediasikan, bahkan hak-hak itu ketika terhalang dimediasikan dan kemudian dilindungi dari intervensi negara oleh civil society, terutama para tokohnya. Kemudian komponen normatif yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Tadi sebagai fakta sosial, asosiasi sosial millet yang otonom. Ya, di dalam Turki Ismani itu ada asosiasi sosial millet. Kemudian manajemen konflik yang damai, peran-peran perantara yang dimainkan asosiasi sosial. Jadi asosiasi sosial itu dia menjadi jembatan gitu ya. Jembatannya apa? Yaitu menjadi perantara antara warganya dengan pengambil kebijakan. Lanjut. Nah, maka muncullah model sosiologi civil society perspektif Islam. Kamali kalau boleh memakai nama saya disebut ya Fatah gitu. Nah, sekarang coba komponen pertama komponen asosiatif. Penjelasannya apa? Kelompok sipil berpengaruh dan institusi-institusinya. Ini kontributor maksud Kamali. Kemudian komponen normatif, komunitarianisme berbasis fitrah, pengakuan hak-hak individu dan komunal, persamaan dan peningkatan martabat manusia. Jadi di dalam Islam itu hak-hak individu sebagaimana hak-hak komunitas, hak-hak kelompok itu sangat diakui. Ya, kemudian persamaan dan peningkatan martabat manusia, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen pada manajemen konflik secara damai. Nah, kemudian prasyaratnya, ini ada 5. Jadi untuk bisa kelompok sipil berpengaruh itu hadir, maka 5 prasyarat tadi harus dipenuhi yang sebagaimana sudah saya terangkan tadi. Lanjut. Sekarang perkembangan civil society. Mengapa ini saya harus sampaikan? Karena ini model sosiologis. Sebuah model sosiologis itu antara konsep itu dengan kenyataan yang ada itu harus ada gitu. Dia bukan konsep di Menara Gading. Dia kemudian ketika memotret kenyataan realitas perjalanan formasi sosial masyarakat muslim sepanjang sejarahnya itu ada gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Sejak dunia Islam mengalami proses modernisasi mulai pertengahan abad ke-18, dirintis oleh Turki Utsmani, berarti tahun 1700-an ya. Struktur masyarakat muslim berubah. Struktur masyarakat muslim berubah. Ini yang harus disadari bersama ya, daripada masyarakat sebelumnya. Nah, kemarin saya menggunakan istilah modern.
Kemudian kemarin ada pertanyaan, Pak, saya tidak setuju itu westernisasi. Ini bicara dalam konteks sejarah bahwa ada masa sejarah umat Islam itu ketika gemilang ya, kemudian ketika jatuh dan kemudian masuklah modernisasi Barat. Nah, masyarakat Muslim yang sebelum modernisasi Barat itulah yang disebut dengan pramodern, modernnya modern Barat, gitu ya, modern Barat. Kadang-kadang kita ini sebagai umat yang kalah sering pasang badan gitu ya, disebut pramodern itu nggak mau gitu. Tapi itu kenyataan sejarahnya, kenyataan sejarahnya. Kita pernah masa gemilang, tapi kita juga pernah jatuh gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mengakui kejatuhan kita. Modernisasi bagaimanapun telah menciptakan kelompok sosial baru. Ini yang harus dipahami. Dan sistem sosiopolitik baru. Kelompok sosial baru itu antara lain kelas menengah baru, kemudian pekerja industri, kelompok terpelajar dan profesional. Mereka semua mewakili apa yang disebut civil society modern. Tidak ada zaman pramodern, nggak ada. Ya, civil society yang ada waktu itu, yang dijelaskan kemarin panjang lebar historisnya, itu civil society tradisional. Yang ini civil society modern. Lagi-lagi, jangan kemudian cepat tersinggung kalau ada istilah tradisional dan modern. Sementara sistem sosial politik baru adalah seperti sistem negara republik, sistem parlementer, dan sistem yudisial. Ini kita tidak bisa menghindar dari perubahan ini. Nah, sekarang bagaimana perkembangan civil society Islam tradisional dengan munculnya kelompok sosial baru ini, ya, dan sistem sosiopolitik baru ini. Lanjut. Modernisasi yang dilakukan di dunia Islam yang dimotori oleh Turki, Mesir, dan Iran ternyata bersifat otoriter dan selektif. Jadi ketika program modernisasi itu dimasukkan ke tiga negara ini, itu cara memasukkannya adalah otoriter dan selektif, pilih-pilih. Mengapa? Terutama karena menolak misalnya demokratisasi sistem politik. Kita tahu misalnya Iran waktu itu belum berubah, masih sistem kerajaan. Turki juga ya, ketika masih Turki Utsmani itu kan sistemnya bukan demokrasi ya, maka wajar kalau kemudian menolak demokratisasi sistem politik dan segala hal yang kolot, anti modern. Sebagai konsekuensinya, civil society tradisional yang dinilai anti modern dan menghambat reformasi dikeluarkan dari ruang modern kehidupan sosiopolitik. Sementara civil society modern ditantang untuk berkiprah sebagai oposisi kolektif terhadap negara. Dengan kondisi semacam ini, negara benar-benar terisolasi dan menjadi target serangan dua jenis civil society, modern dan tradisional. Strategi serangan ada yang menggunakan reformasi damai, dan ada pula yang menggunakan revolusi atau kekerasan melalui mobilisasi massa melawan negara dan program modernisasinya yang berorientasi barat. Tapi yang banyak reformasi damainya daripada revolusi dengan kekerasan ini. Nah, sekarang apa contoh mobilisasi massa ini? Sebagian massa yang termobilisasi itu adalah kelompok marginal perkotaan yang tumbuh sebagai akibat urbanisasi tidak terencana yang dihasilkan modernisasi. Zaman pembangunan dulu banyak ya penduduk Indonesia itu lari tersedot ke Jakarta. Terjadi proses urbanisasi. Mereka ini tidak terintegrasikan. Aduh, ganggu sekali ini. Bentar. Mereka ini tidak terintegrasikan dalam kehidupan sosioekonomi urban. Dia adanya di pinggiran gitu ya. Kalaupun toh bisa hidupnya di kaki lima. Hidupnya di kaki lima. Dan biasanya didiskriminasikan oleh para pemegang otoritas. Jarang ada pemikiran, yang sering adanya digusur gitu kan. Pemikiran untuk memajukan mereka. Mereka tidak saja diabaikan oleh pemegang otoritas, namun juga oleh kelompok oposan modern seperti nasionalis atau sayap kiri. Walaupun mungkin partainya menyebut ya Partai Rakyat,
tapi belum tentu dia berjuang untuk rakyat. Kelompok yang mendekati mereka dan memerhatikan kefrustasian, nah ini menarik, dan marginalisasi mereka ternyata kelompok agama. Seperti kelompok Mullah di Iran, Ikhwanul Muslimin di Mesir, PIS di Aljazair, An-Nahdhah di Tunisia, Front Islam Nasional di Sudan, dan Refah di Turki. Itulah salah satu di antara yang dapat menjelaskan mengapa gerakan aktivis Islam sebagai fenomena civil society Islam kontemporer mendapat dukungan massa. Karena yang memberi perhatian mereka itu dari ini civil society keagamaan dari Islam, ya. Contoh-contohnya tadi itu. Lanjut. Ya. Kok nggak ada gambarnya? Oh ya, ini baru. Perubahan pada civil society Islam tradisional. Ya, perubahannya apa? Pertama, perubahan dalam posisi sosioekonomi pedagang tradisional baik di dalam maupun di luar bazar. Kontak ekonomi dengan pusat industri barat yang baru dan kuat berbasis pada pertukaran komoditas dan impor hasil industri dan manufaktur menjadikan pedagang muslim berada dalam jaringan kapitalisme internasional. Mereka mendapatkan peluang-peluang baru. Namun, karena modernisasi yang otoriter, negara gagal memberikan perlindungan kepada pedagang dan pengusaha yang lemah. Nah, di Indonesia pengalamannya, terutama yang usianya 50-an, pasti tahu ya, merasakan di tahun 80-an, 90-an. Sebagai implikasi apa? Termotivasinya para pedagang yang tergabung dalam Bazaris berpartisipasi dalam protes dan gerakan revolusioner melawan rezim otoriter. Itulah yang terjadi di beberapa negara muslim. Implikasi kedua, berubahnya basis sosiopolitik aliansi tradisional antara pedagang dan ulama. Jadi kalau dulu ada aliansi yang kuat antara pedagang dan ulama, maka sekarang basis sosiopolitik ini mulai pudar gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, perubahan dalam gagasan dan pandangan dunia kelompok ulama. Jadi pandangan dunia kelompok ulama juga dengan perkembangan yang terakhir ini itu berubah. Untuk masyarakat muslim yang sedang berubah, mereka mencari Halo? Ya, Bro. Ya. Mereka mencari suatu doktrin religio-politik baru. Ya, suatu doktrin religio-politik baru. Ambil contoh misalnya, di akhir abad 19, Jamaluddin Al-Afghani mempromosikan suatu masyarakat Islam modern, di mana demokrasi dapat diintegrasikan dalam perilaku Islami. Dan setelah Perang Dunia Kedua, 1945, berkembang konsep negara Islam. Jadi berkembang konsep negara Islam. Seperti pemikirannya Al-Maududi dari Pakistan, Said Qutb dari Mesir, Ali Syariati dari Iran, Ali Bulek dan Ismet Omzed ya dari Turki. Konsep ini mulai tahun 70-an mengalami modifikasi dalam penerapan, terutama dilakukan oleh kelompok moderat melalui aktivisme sosial yang dikenal dengan program Islamisasi dan oleh pengamat barat disebut dengan a quiet revolution. Ya, jadi mereka lebih akhirnya mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah gitu ya. Jadi mereka melakukan transformasi tapi tidak dengan revolusi gitu ya, tapi dengan quiet revolution. Lanjut. Dalam perubahan, sekarang perkembangan bentuk civil society. Dalam perubahan yang terjadi, civil society tradisional bermetamorfosis
dalam dua bentuk, satu kuasi modern dan kuasi tradisional. Apa yang dimaksud dengan kuasi modern? Kuasi modern berarti bahwa ia belumlah menjadi civil society modern yang mapan, yang dapat dibandingkan dengan mitra baratnya. Kuasi tradisional itu berarti sudah ada pengaruh modernitas dan modernisasi yang masuk. Kuasi tradisional berarti bahwa ia tidaklah murni tradisional, sudah ada pengaruh modernitas dan modernisasi yang masuk. Sekarang aktor dan institusi dalam civil society tradisional dapat berupa, ini mengikuti teorinya Kaldor, bisa gerakan sosial. Contohnya gerakan sosial mula pada revolusi Islam di Iran tahun 77 sampai 79. Itu civil society tradisional, tapi dalam bentuk gerakan sosial. Kemudian organisasi sosial, seperti asosiasi pedagang yang pernah menjadi gerakan nasionalis pada tahun 50-an dan tahun 60-an di Mesir. Dan bisa juga berupa kelompok agama, seperti asosiasi ulama dan tarekat, kuasi tradisional yang masih banyak dijumpai. Ya, ulama al-asraf ya, dengan tarekat. Kemudian sementara itu, civil society Islam modern teridentifikasi dalam tiga bentuk. Yang pertama, yang terbaratkan. Jadi di antara kaum muslimin itu ada juga yang membentuk civil society, tapi terbaratkan. Ya, menjadi civil society yang liberal atau sosialis. Tapi ada juga yang netral, asosiasi profesional, ya seperti IDI, IPAT, ya Ikatan PPAT gitu ya, atau IP PII Persatuan Insinyur Indonesia ya, atau organisasi-organisasi yang seperti itu, tetapi dari kelompok Muslim misalnya ya, itu adalah gerakan sosial. Kemudian ada juga apa namanya, itu yang netral dan yang memiliki komitmen pada Islam. Jadi ada juga civil society dan ini banyak tumbuh yang memiliki pada komitmen Islam, tapi bisa dipilah. Ada yang orientasinya politik dan ada yang orientasinya apolitik. Yang dikatakan tadi dengan silent revolution, revolusi diam. Kemudian aktornya siapa? Aktornya apa? Dalam bentuk apa? Aktor atau institusi dalam civil society modern dapat berupa gerakan sosial, organisasi aktivis Islam yang tadi sudah disebutkan ya, ada An-Nahdhah, kemudian ada apa namanya Ikhwanul Muslim dan sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada organisasi non pemerintah. Nah ini yang menarik. Ketika pemerintah di Palestina itu sulit menjangkau rakyatnya, maka muncullah civil society, tapi dalam bentuk organisasi non pemerintah, ornop di Gaza dan di tepi barat Palestina. Bisa membantu 7.000 sampai 10.000 anak yatim. Dengan dana 3 sampai 4 juta US dollar setiap bulan atau tahun saya lupa ya, tapi besarnya segitu. Itu kalau tidak ada bantuan dari ornop, susah untuk sampai kepada rakyat Palestina. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi sosial ya, asosiasi profesional, serikat pekerja industri, atau kelompok nasionalis atau agama. Kelompok aktivis dari Islam, dari yang sejak moderat sampai ke yang radikal gitu ya, dari yang mitra ke yang kalau radikal mungkin oposisi, tapi ada juga yang menarik yaitu kelompok nasionalis agama ini yang terkooptasi oleh negara. Dua jenis civil society Islam tradisional dan modern ini dengan variannya dapat bekerja sama. Seperti yang terjadi di Iran pada saat revolusi Islam tahun 77 sampai 79, tetapi dapat juga dan bahkan sering konflik seperti yang terjadi di Turki. Lanjut. Ini jenis-jenis civil society Islam kontemporer. Kalau diringkas yang diuraikan itu seperti ini dalam bentuk tabelnya untuk bisa menjadi bahan pengingat kita ya. Jadi dari segi jenisnya, jenisnya kita bisa melihat dari basis sosialnya apa.
Kalau civil society Islam tradisional, basis sosialnya adalah kelompok-kelompok berpengaruh, baik kuasi tradisional maupun kuasi modern. Dan contohnya, kalau dari civil society Islam modern, kelompok terbaratkan ya, tadi ada 3 kelompok sosial modern netral, kemudian ada kelompok yang memiliki komitmen Islam. Aktornya kalau civil society Islam tradisional bisa berupa gerakan sosial, organisasi sosial, dan kelompok agama. Sementara civil society Islam modern itu bisa gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, organisasi sosial, dan kelompok nasionalis atau agama. Jadi tambahnya cuma ada bisa ornop gitu ya di organisasi Islam modern ini. Terakhir yaitu strategi pemberdayaan civil society Islam. Ini tawaran saja ya, bisa juga nanti ada muncul strategi lain. Strategi pemberdayaan civil society diwacanakan pada arah struktural dan kultural. Strategi pada arah struktural menjadi faktor conditioning bagi arah kultural. Jadi arah struktural itu paling tidak dia menjadi faktor conditioning. Ikut membantu ya, menciptakan suasana yang kondusif. Menciptakan suasana yang kondusif. Nah sekarang pemberdayaan pada arah kultural itu biasanya memerlukan waktu. Yang ini kadang-kadang kita ini nggak sabar ya, perlu waktu. Tapi kalau struktural, pakai revolusi, korbannya akan banyak gitu ya. Jadi pilihan itu ya. Maka pemberdayaan pada arah karena memakan waktu yang relatif panjang, dibutuhkanlah strategi yang berbeda. Pertama, strategi jangka pendek. Apa yang dapat kita lakukan? Misalnya, pemetaan yang seksama tentang kondisi mutakhir civil society dan membangun kolaborasi. Jadi kita melakukan pemetaan. Nah, misalnya sekarang bisa nggak dari kuliah online ini yang diselenggarakan oleh Triple IT itu kemudian mendirikan di setiap daerah itu kantong-kantong gitu ya, dan kemudian kantong-kantong itu membangun kolaborasi gitu ya. Apakah kelebihan dan segi positif dari masing-masing itu untuk bisa berbagi kepada kelompok yang lainnya. Misalnya itu pentingnya pemetaan. Strategi jangka menengah menggerakkan potensi-potensi atau kelompok-kelompok strategis yang telah ditemukan melalui pemetaan sesuai dengan bidang atau garapan masing-masing. Ambil contoh misalnya, betapa kelompok yang dikelola oleh Ibu Rektor ya, Tazkiyah ya, Ibu Tazkiyah itu wah sangat strategis itu ya. Kalau itu kemudian bisa dikembangkan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa misalnya. Nah kemudian yang berikutnya strategi jangka panjang, yaitu pengupayaan agar seluruh elemen memiliki kapasitas kemandirian yang tinggi. Ini yang saya sangat salut kepada Triple I. Saya melihat begitu tinggi kemandiriannya, padahal dia tidak punya dukungan dari negara ya, atau saya yang tidak tahu, tapi sangat mandiri gitu. Sehingga secara bersama-sama dapat mempertahankan kehidupan sosial yang berkeadilan dan kesejahteraan. Lanjut, terakhir ini, pemberdayaan civil society diwacanakan juga dalam hal kontribusi apa yang dapat diberikan Islam. Untuk itu ditawarkan 3 strategi. Strategi struktural, keterlibatan aktif dalam birokrasi negara. Sekiranya di antara para pendengar ini ya, itu kemudian menjadi ikut di dalam sebuah birokrasi negara, bagaimana tadi menciptakan suasana yang conditioning bagi kuatnya, berdayanya civil society. Jangan justru mematikan gitu ya, jangan justru mematikan. Kemudian yang kedua, strategi kultural cum struktural, pemberdayaan umat dari luar wilayah negara. Jadi kita memberdayakan umat tidak dari dalam negara, tapi dari luar negara, namun sambil mengupayakan terciptanya hubungan dengan negara. Dan yang ketiga, strategi kultural transformatif, pemberdayaan seluruh warga negara dari luar negara lagi, gitu ya,
tapi dengan memprioritaskan lapisan bawah. Itulah yang di tahun 80-an, 90-an dilakukan oleh LSM-LSM ya, memprioritaskan lapisan bawah. Ini yang bisa saya sampaikan di hari terakhir. Mudah-mudahan ada hal yang berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.